Oke, untuk yang hari ini kita akan lanjut materinya tentang penentuan rute ya. Ini saya coba share screen. Ya, jadi masih sama tentang penentuan rute juga. Pencarian ya, pencarian di sini, pencarian rute. Nah, ini materinya sudah saya share ya. Silakan di-download di drive-nya. Ya, di sini permasalahan tentang penentuan rute. Tentunya kalau rute itu yang kita harapkan mendapatkan rute yang terpendek gitu ya. Nah, di sini untuk ilustrasinya itu ada peta negara Romania di sini. Jadi ini petanya, Romania itu negara di Eropa Timur ya. Ada yang pernah ke sana belum kalian? Belum ya? Ada yang pengen ke sana? Pengen, Mbak. Pengen ya? Nah, jadi ini petanya seperti ini. Ini kalau kita lihat ada kota-kotanya ya. Kota-kota yang ada di negara Romania. Ini ada kota, ada yang namanya Arad, terus ada yang namanya apa ini? Galati dan lainnya ya. Ini ada banyak. Nah, kita akan coba mengilustrasikan penentuan rutenya ya dengan kota-kota yang ada di negara ini. Oke, nah ini kalau kita ambil kota-kotanya tentu mungkin ada yang tidak terambil ya, ini sampel saja gitu. Nah, ini ada kota ini, kota Zerin, terus kota apa lagi nih? Mehadia dan lainnya. Dan ini setiap kota ada hubungan ya, hubungan apa namanya lintasan ya yang bisa dilalui dari kota ini ke kota ini gitu. Tapi tentunya mungkin dari sini ke sini juga ada gitu ya. Tapi kita tidak membuatnya jadi graf yang lengkap, jadi ya misalkan model grafnya seperti ini gitu ya. Oke, dan ini setiap sisinya ini dinyatakan dalam bilangan sekian. Ini mungkin kalau ukuran yang sebenarnya ya ini dalam kilometer ya. Jadi 75 kilometer, ini 71 kilometer, seterusnya. Nah, itu yang tadi ini kita buat modelnya jadi seperti ini. Sama saja ya, ini kan hanya ditarik ke sini gitu. Jadi ini masih graf yang sama. Terus untuk nama-namanya kita misalkan ini huruf A, ini sebagai inisial dari kota ini, kita ambil salah satu misalkan namanya kota Arad yang ada di Romania. Terus di sini ada kota B, ini Bukares. Bukares itu ibu kotanya ya, ibu kotanya Romania ya. Nah, terus ini simbol-simbol yang lain itu kota-kota yang lain. Terus ini panjang sisinya, ini menyatakan jarak ya, jarak dari satu kota ke kota yang lainnya. Oke, ini sumbernya diambil dari buku Russell ya. Ini buku Russell tadi di depan ada ya. Yang mana ini? Nah, yang ini ya, tentang AI ya. Oke. Nah, jadi di sini permasalahannya ini bagaimana kita bisa mendapatkan rute terpendek ya dari kota awal, misalkan kota awalnya itu yang ini, kota A, terus ke kota B. Nah, mendapatkan rute yang terpendeknya seperti apa? Nah, ini kalau yang minggu-minggu lalu kalian sudah belajar kan ada yang BFS, jadi secara menyebar gitu ya. Jadi dia membangkitkan simpul-simpul satu generasinya dulu sebelum dia masuk ke generasi yang berikutnya, sebelum dia bercabang lagi gitu. Ada juga yang DFS, dia lebih ke kedalaman dulu. Jadi dari satu simpul ditelusuri sampai paling ujung gitu ya, nanti kembali lagi. Nah, itu jadi kalau terkait pencarian itu secara umum ada dua jenis. Yang pertama itu adalah uninformed search atau pencarian yang tanpa adanya informasi tambahan. Nah, itu. Jadi dia ya memang mencari dengan apa yang ada di sini gitu, apa yang terlihat di sini. Jadi ada keterhubungan antar simpul, terus ada bobot dari setiap sisinya gitu ya. Jadi dengan apa yang ada di sini saja. Jadi tidak ada informasi tambahan, itu yang uninformed search. Atau nama lainnya adalah blind search gitu ya. Oke. Nah, algoritma pencarian yang termasuk ke uninformed search ini itu ada beberapa ini ya. Ada BFS, DFS, DLS, IDS, dan UCS gitu. Nah, kalau BFS dan DFS ini waktu itu sudah ya, sudah pernah dibahas.
Dan DLS ini sebenarnya juga sudah pernah saya sampaikan juga. Jadi sebenarnya DLS dan IDS ini adalah bentuk dari DFS ya. Jadi dari DFS ini itu bisa dikembangkan jadi dua ini. Nah, jadi kalau yang DFS ini kan tidak ada batasan kedalamannya itu sampai berapa gitu ya. Jadi bisa sampai tak hingga. Jadi misalkan kalau pada saat tertentu eh, kita menelusuri dari satu simpul gitu ya, terus ke dalam, dan karena tidak dibatasi itu bisa sampai tak hingga. Jadi kalau kita masuk ke satu rute itu dan tidak menemukan solusinya, itu tidak bisa kembali gitu. Nah, jadi ini tidak ada batasan kedalaman. Nah, kalau untuk yang DLS itu diberikan batasan kedalaman. Jadi sampai sejauh mana kita harus menelusuri itu kedalamnya. Misalkan kedalamannya sampai 10 gitu ya. Misalkan 10 kedalaman gitu. Jadi kalau sudah sampai 10, nah itu nanti kembali lagi. Gitu. Itu yang DLS. Kalau yang IDS itu kedalamannya bertambah secara iteratif. Nah, jadi dari awal tidak ditentukan kedalaman maksimalnya berapa. Nah, jadi secara bertahap, jadi pertama kalau kedalamannya 1, itu dieksplor semua simpul-simpulnya. Kalau misalkan masih belum ditemukan solusi, kedalamannya ditambahkan lagi. Tambahkan menjadi 2. Kalau misalkan masih tidak bisa ditemukan, ditambahkan lagi seterusnya. Oke ya, jadi itu yang penambahan kedalamannya secara iteratif. Nanti kalau untuk yang UCS, nanti kita akan lihat seperti apa. Nah, sekarang untuk model graf yang tadi ya, yang pencarian dari kota Arad ke kota Bukares tadi. Nah, ini kita kan ingin menentukan rutenya gitu ya. Rute harapannya sih rutenya yang terpendek gitu. Nah, di sini kita coba menerapkan BFS dulu gitu. Nah, jadi kalau BFS itu gimana? Jadi di sini kan ada model grafnya ya, graf kota-kotanya. Nah, dalam penelusurannya kita membuat pohon pencariannya. Nah, kita buatnya di sini. Nah, cara membuatnya seperti apa? Tentunya simpul yang paling atas itu adalah kota awal yang kita mulai berangkat gitu ya, yaitu dari kota A. Nih, dari kota A. Nah, kalau secara BFS apa yang dilakukan? Nah, jadi kalau BFS itu kan dia berkaitan dengan ini ya, antrian gitu ya, untuk melakukan ekspansi atau percabangan lagi kan dia ada urutannya gitu. Urutannya mana yang simbol mana yang harus dipecah gitu ya atau yang di-expand. Nah, di sini untuk urutannya ini dia tidak mempertimbangkan bobot dari sisinya, tapi dia hanya berdasarkan urutan ininya saja ya, urutan pembentukan simpulnya. Misalkan di sini kita asumsikan dari A itu yang terbentuk dulu adalah Z, terus S, terus T gitu ya. Z, S, T. Nah, ini mungkin urutannya juga tidak harus berdasarkan ini ya, nilai sisinya ya. Mungkin berdasarkan indeks ini simpulnya atau mungkin berdasarkan posisinya juga nggak apa-apa ya. Ini dari yang paling kiri gitu ya. Oke, yang jelas ini tidak dipengaruhi oleh nilai dari bobot sisinya. Nah, jadi untuk antriannya seperti ini. Jadi pertama simpul yang kita punya simpul E, terus dibangkitkan simpul Z, S, dan T. Nah, di sini ada indeks A ini, apa maksudnya? Jadi sebenarnya ini artinya untuk untuk mendapatkan simpul Z ini itu sebelumnya melalui simpul A gitu ya. Ini juga gitu. SA ini artinya untuk mendapatkan simpul Z S ini itu sebelumnya melalui simpul A. Nah, untuk yang ini T ya, sebelumnya A, sama ya. Nah, di sini urutannya Z, S, terus T. Nah, berarti berikutnya yang harus kita expand, yang harus dipecahkan lagi, itu adalah yang paling kiri ya, ini sesuai antriannya, yaitu ZA. Nah, ZA ini kan akan kita pecah nih, akan kita branch ya, kita expand gitu. Nah, di expand, terus expandnya diletakkan di mana? Dia diletakkannya di sini ya, paling belakang ya sini ya. Nah, jadi bisa di-expand jadi apa saja itu kita letakkan di antrian paling belakang.
Nah, kalau dilihat Z ini itu di-expand-nya cuma bisa jadi O saja. Kenapa? Karena di sini A ini kan sudah ada ya tadi ya. Sudah pernah dikunjungi gitu ya. Jadi di sini hanya ke O saja, sehingga kita tuliskan OAZ. Kenapa AZ? Karena untuk bisa mencapai O itu sebelumnya lewat A terus lewat Z gitu ya. Karena di sini tadi kita expand-nya dari sini gitu, dari Z gitu ya. Jadi di sini OAZ. Oke. Nah, sekarang apalagi yang akan kita expand? Nah, berarti dari yang paling kiri lagi, SA. Nah, SA ini menjadi simpul yang ingin di-expand ya, simpul E itu simpul yang di-expand. Nah, jadi di-expand-nya menjadi apa? Nah, ternyata kalau S itu yang di sini ya, dia dipecah itu bisa jadi apa? Bisa jadi O, bisa jadi R, bisa jadi F gitu. Nah, kenapa di sini bisa ke O lagi gitu ya? Kan tadi di daftar ini sudah ada O. Nah, kalau kita lihat O yang sekarang ini itu adalah O yang berawal dari A terus ke S gitu ya. Nah, kan berbeda dengan yang ini tadi. Kalau yang ini adalah O yang sebelumnya dari A kemudian ke Z. Nah, kan berbeda ya. Kalau yang tadi O ini dari sini, kalau yang O di sini dari sini. Nah, itu kan dua kemungkinan yang berbeda gitu. Nah, jadi kita tuliskan di sini juga O yang sebelumnya dari A lalu lewat S gitu. Oke, kita letakkan di sini. Terus selain O ada apa lagi? Ada F ya. Ada F. F ini juga sebelumnya dari A terus lewat S juga jadi FAS. Kemudian ada R. R yang di sini ya. R ini sebelumnya lewat A terus lewat S. Oke, terus ada yang kita expand lagi yaitu yang TA. TA kita expand jadi apa? T gitu ya. T-nya kita expand jadi apa? T-nya ini kan dia jadinya L ya. Tapi dia nggak bisa ke A lagi karena kalau ke A lagi dia akan terjadi ini ya apa namanya itu sirkuit ya. Jadi kalau dari A ke T ya kenapa ke A lagi gitu ya. Jadi kalau terjadi suatu sirkuit itu kita tidak tuliskan jadi satu kemungkinan di sini gitu. Nah, jadi sama seperti yang tadi ya. Tadi di sini ada yang kurang. Oke, oke, nanti kita lihat. Mana tadi? Ini ya, R-nya udah ya. Nah, sekarang yang TA. TA ini tadi ini ya, LAT ya. L. Nah, kita sudah ke sini. Terus sekarang paling kiri lagi O, OAZ. OAZ itu kan yang di sini. Kita pecah jadi apa nih O? O ini kalau kita pecah kan jadinya bisa ke Z, bisa ke S. Nah, tapi tadi namanya apa di sini? Namanya OAZ ya. Jadi dia itu simpul O yang didapatkan dengan cara perjalanan dari A terus ke Z gitu ya. Terus baru ke O gitu kan. Nah, ini kalau misalkan kita tulis di antrian ini Z, nah berarti kan akan menjadi apa nih? Z A Z O gitu ya. Jadi kan Z-nya besar gitu, terus indeksnya itu A Z O. Artinya Z yang didapatkan dengan cara dari A ke Z terus ke O yang akhirnya ke Z lagi. Nah, itu kan terjadi satu sirkuit ya. Nah, jadi kalau ada terjadi satu sirkuit itu jadi perjalanan yang sia-sia gitu. Karena kita kan sebenarnya bukan ingin berakhir di Z gitu ya. Dan kalau ingin berakhir di Z juga kenapa harus terjadi sirkuit? Karena tujuan kita ke sini. Nah, jadi kalau ada kemungkinan yang terjadi sirkuit seperti tadi, A, Z, O, Z, nah kan sirkuit di sini. Nah, itu kita tidak tuliskan di antrian paling belakang ya. Nah, jadi itu tidak kita tuliskan. Terus ada apa lagi? A, Z, O, S ya. A, Z, O, S. Di sini harusnya masih masih bisa nggak nih? A, Z, O, S. Harusnya masih bisa ya kita tuliskan jadi antrian ya. A, Z, O, S itu berarti S ya berarti ya. Simpul simpul S yang didapatkan melewat A, Z, dan O kan. Nah, ini harusnya ditambahkan juga. Meskipun kalau menuju ke S itu di sini ada yang lebih pendek ya sebenarnya. Oke, tapi harusnya tetap ditulis. Nah, ini dan seterusnya. Jadi intinya di sini yang paling kiri itu selalu kita expand. Kalau misalkan dalam kemungkinannya itu terjadi suatu sirkuit,
itu kita tidak perlu tuliskan membangkitkan simbol itu di sini. Nah, di sini sebenarnya ada beberapa step yang tidak ditulis karena itu tadi, apa namanya, mungkin salah satu simbol yang dituliskan di antrian itu sebenarnya tidak apa ya, tidak yang optimal gitu. Jadi seperti ini nih misalkan, dari A ke ini, terus dia kembali lagi gitu kan. Nah, itu kan harus dicek dulu sampai terjadi sirkuit, baru dia tidak dituliskan di sini. Oke. Nah, jadi berhentinya sampai kapan? Nah, berhentinya sampai yang paling kiri di sini, itu kan yang mau di-expand. Nah, itu kan. Kalau yang mau di-expand ini sudah merupakan simpul yang dituju, yaitu berarti sudah ketemu. Nah, di sini kan yang simpul yang dituju adalah simpul B. Meskipun di sini saat B ini pertama kali bertemu di sini ya, ini belum tentu solusinya yang paling optimal gitu ya. Hanya saja kalau di sini kan memang pencariannya tanpa informasi tambahan. Jadi dengan cara BFS di sini yang penting menemukan solusi pertama kalinya gitu ya. Pertama kali menemukan solusi, ya kita bisa mengatakan ini solusinya ketemu dengan nilai cost-nya atau apa nih biayanya gitu ya. Atau nilai rutenya itu segini, 450. Jadi dari B ya, menuju ke B, dari A terus ke S, terus ke F, terus akhirnya ya di B ini gitu. Oke ya, solusinya ketemu. Nah, itu untuk yang BFS. Jadi berdasarkan antrian seperti ini. Oke. Ada yang ini nggak? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak sebelum kita masuk ke DFS? Pak izin bertanya Pak. Silakan. Itu untuk yang tadi kan kata Bapak yang kemungkinan ngebuat sirkuit itu. Betul betul. Itu yang saya bingung itu kemungkinan ngebuat sirkuit atau kayak si simpulnya dikunjungin atau belum ya Pak yang nggak dimasukin ke queue. Yang nggak dimasukin ke ini antrian ya. Iya. Nah, jadi kalau misalkan gini, kita sebentar. Kalau misalkan awalnya kan mulai dari A. Dari sini terus ke sini. Terus kalau misalkan kembali ke sini kan, ya ini waktu dia sampai di sini kan dia belum membentuk sirkuit. Tapi ketika dia udah ke sini baru membentuk sirkuit kan. Makanya seharusnya kalau misalkan belum terjadi sirkuit, dia tetap dituliskan di antrian tapi di paling belakang gitu. Seharusnya sih seperti itu. Kalau meskipun kalau secara kita lihat langsung memang itu tidak ini ya, tidak efisien, maksudnya tidak efisiennya karena memang tidak mengarah ke solusi. Tapi kan kita dalam implementasikannya ya harus bisa membuat programnya bisa mendeteksi itu dimasukkan ke antrian atau tidak gitu. Nah, salah satu cara untuk supaya programnya bisa tahu gitu ya, yaitu kita dengan membuat aturan seperti itu. Kalau misalkan terjadi sirkuit, nah itu maka tidak dituliskan di antrian. Atau gini aja, kita coba contoh yang ini ya, yang lain atau yang ini tapi sebentar. Ininya titik awal dan akhirnya kita ubah sedikit aja. Oke. Sebentar. Oke, coba ya. Kita mau mulai dari mana ya? Dari A ya. Oke. Kita mulai dari A. Kita mau kemana misalkan? Mau ke mana? Atau jangan A deh. Dari yang lain ya, L gitu misalnya. Dari L mau kemana? Mau ke Z. Z, mana Z? Oh ini ya, oke. Z. Nah gitu. Jadi kita simpul awalnya mulai dari L.
Terus simpul hidupnya apa saja? Tentunya hanya ada dua ya, T sama M. Nah, di sini karena tidak mempertimbangkan bobotnya, kita bisa tuliskan eh, bebas sih sebenarnya, tapi mungkin kalian bisa membuat ketentuan. Kita ambilnya yang paling kiri dulu, terus yang paling kanan gitu ya. T yang awalnya lewat L sebelumnya, terus ini M yang sebelumnya lewat L. Nah, yang paling kiri mana? Itu berarti yang akan kita expand dari antrian ini, berarti T ya, TL gitu ya. Nah, terus di sini ada ML. Terus T-nya dipecah jadi apa nih? Nah, kalau misalkan ini T, ini kan kemungkinannya cuma dua ya, ke A atau ke L. Nah, kalau kalian buat T, ya benar ya. Nah, ini kan jadinya looping, karena L ke L lagi gitu kan. Nah, berarti kalian yang menuliskan di antrian cuma yang ke A. Bentar. Ya benar ya. T kan di sini kan? Iya. Bukan. Tadi di sini harusnya gini. Kan berakhirnya di L, tapi awalnya lewat L, terus ke T gitu kan. Awalnya dari sini, jadi urutannya gini. Awalnya sini, terus ke sini, berakhirnya di sini gitu maksudnya. Nah, ini terjadi looping. Kenapa looping ya? Dari L ke T, terus ke L lagi. Nah, jadi tidak kita tuliskan di antrian. Yang kita tuliskan di antrian adalah yang berakhirnya di A ya. Berakhirnya di A, awalnya tadi dari L, terus melanjutkan ke T ya. Ini akhirnya di A. Nah, seperti ini. Terus yang kita pecah lagi, kita expand yang ini M L. Nah, terus ini kita pecah jadi apa? Ini berarti kita hapus ya. Ini M L-nya apa nih? Oh, yang mana sih? Oh, yang ini ya. Ini ya. Ini kalau misalnya kita ke L lagi kan looping. Berarti harus ke D. D apa nih D? LM gitu ya. Gini kan. Terus kita tulis lagi di sini yang paling kiri. A L T D L M. Nah, ini ALT-nya di A kan berarti ya, di sini kan. A ini kemungkinannya ada tiga sebenarnya. Bisa ke T, bisa ke S, bisa ke Z. Tapi kalau kamu tulis ke T kan berarti kan looping ya. Padahal tadi udah lewat sini, kita balik lagi sini kan. Jadi nggak perlu ditulis di antrian. Yang perlu kita tuliskan yang dua ini. Z, dia tadi lewat L dulu ya. Kalian tinggal nuliskan gini aja sebenarnya. LT terus A gitu ya di sini ya. LTA. Terus satu lagi itu yang S ini. Berarti di sini S mulai dari L, T, A juga nih gini ya. Nah, ini kan masih belum ditemukan ya. Tadi kita mau berhentinya di Z ya. Oke. Nah, berarti kita teruskan lagi di sini D yang paling kiri ya. D L M. Nah, terus ini kita tuliskan seperti ini. Nah, gini kan. Nah, terus ini tadi kita pecahnya jadi apa? Si D. D mana? Oh, ini ya D ya. D ini kan kemungkinan bisa ke M, tapi kalau ke M berarti nanti looping, berarti ke R ya. Berarti di sini R, terus R ini apa? Sebelumnya lewat LDM gitu ya. LMD sorry. LMD. Nah, ini. Dan yang kita akan expand itu yang paling kiri di antrian, yaitu ZLTA. Dan ini sudah tujuan ya, udah yang mau kita tuju. Jadi ini sudah jadi solusinya itu ya. Solusi ditemukan itu. Nah, berarti ini sudah mencapai tujuan. Kalau gitu lintasannya yang mana? Nah, lintasannya kita lihat dari sini aja. Berarti dari L ke T, ke A, terus ke Z. Meskipun ini solusinya bukan yang paling optimal, tapi ini yang kita dapatkan pertama kali gitu ya, dengan menggunakan algoritma BFS. Oke, seperti itu. Nah, kalau ditanya panjangnya berapa, ya kalian tinggal hitung aja. L ke T berapa? 11, 111.
T ke A 118, A ke Z 75 gitu. Nah, tinggal ditambahkan dapatnya sekian gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ini selalu kita expand sampai menemukan simpul expand ini adalah ternyata yang jadi tujuannya gitu. Nah, berarti stop sampai situ. Oke, seperti itu ya. Gimana kira-kira? Sudah Oh, paham? iya paham, Pak. Makasih, Pak. Oh ya, oke. Nah, itu untuk yang BFS. Nah, sekarang kita akan coba lihat yang DFS ini gimana. Nah, ini dia. Jadi kalau yang BFS itu kan dia menggunakan antrian ya. Nah, kalau yang DFS ini gimana nih? Nah, berarti contoh yang tadi kita mulai dari A mau menuju B gitu ya. Jadi kalau DFS itu kan lebih ke kedalaman gitu ya, kedalaman gitu. Jadi kalau misalkan kita awalnya simpul A, terus kita pertama bangkitkan dulu anak-anak simpulnya gitu ya. Jadi Z, S, T gitu ya kita tuliskan di sini. Simpul hidup ya, sebagai simpul hidup. Terus ini yang paling kiri ini kita apakan nih? Kita pecah gitu ya, kita expand. Nah, tapi hasil pecahannya, hasil expandnya apa, itu kita tidak buat dia mengantri di belakang, tapi ditulis di sini juga, di paling depan. Jadi, eee, dia itu di sini menggunakan sistemnya LIFO, ini last in last in, first out ya? Ya, yang terakhir masuk, dia justru yang pertama keluar itu. Jadi, ini kan, ini kan dia terakhir masuk ke sini, tapi dia yang pertama kita akan proses dibandingkan yang S dan T yang sebenarnya sudah sebelumnya masuk ke dalam daftar ini gitu kan. Itu bedanya sama yang tadi ya. Kalau yang tadi kan FIFO, FIFO itu first in first out gitu. Jadi kalau yang pertama masuk di sini kan yang Z nih. Nah, tapi yang akan kita proses ya yang Z-nya duluan gitu ya dibandingkan dengan yang lain. Kalau misalkan di sini S nih, S ini yang akan kita proses terlebih dahulu daripada O yang baru saja masuk gitu ya. Nah, itu bedanya di dalam ini ya, daftarnya. Nah, jadi di sini Z-nya kita pecah gitu ya, kita expand. Expand-nya itu dengan cara apa? Ya kita lihat di model grafnya ini kemungkinan jalurnya bisa kemana aja. Bisa ke A, bisa ke O. Tapi kalau misalkan kita mau ke A ya berarti terjadi ini ya, terjadi sirkuit tadi ya. Mulai dari A ke Z terus ke A lagi. Berarti itu tidak kita tuliskan sebagai salah satu kemungkinan jalurnya gitu. Nah, jadi kita tuliskan yang satunya, yaitu dari Z ke O. Sehingga kita tuliskan simpul hidupnya adalah O yang sebelumnya didapatkan dari A ke Z. Ya, sehingga OAZ. Nah, kita tulisnya di sini. Ya, lalu yang di sampingnya kita tetap tulis ya, SA sama TA. Tapi kita lihat nih, ini yang warna merah ini artinya simpul yang baru saja dibangkitkan dalam iterasi yang ini gitu ya. Jadi kita baru membangkitkan yang warna merah ini. Nah, selanjutnya ini yang paling kiri lagi ini yang akan kita expand. Nah, jadi OAZ ini kita pecah lagi. Jadinya apa? Kita lihat di sini. Kemungkinannya bisa ke Z, bisa ke S. Tapi kalau ke Z ini nanti terjadi sirkuit, berarti kemungkinannya cuma ke S. Sehingga kita tuliskan S, A, Z, O gitu. Nah, di sini ada 2 S ya. Ya, ini nggak masalah ya. Karena kalau yang S yang ini itu kan lewat apa nih? Lewat A terus ke Z ke O baru ke S. Tapi kalau S yang kedua ini dari A langsung ke S. Nah, itu kan dua jalur yang berbeda gitu ya. Dan masing-masing tidak ada sirkuitnya, jadi nggak masalah kita tuliskan di daftar ini. Oke, nah masih dengan cara yang sama, jadi yang paling kiri ini kita pecah lagi, kita proses. S, A, Z, O. Nah, ini S-nya bisa kemana aja. Kalau ke O ini berarti dia sirkuit, terjadi sirkuit berarti bisanya ke F sama R ya. Nah, jadi ini pemilihannya juga sebenarnya DFS ini tidak bergantung ini ya, tidak bergantung nilai bobotnya. Jadi ini antara F dan R ini juga sebenarnya bisa dipertukarkan ya, nggak masalah. Jadi kita tuliskan F, A, Z, O, S artinya awalnya mulai dari Z, A, terus ke Z, O, terus ke S gitu ya. Nah, terus selain F, dia bisa juga ke R. Nah, cuman kalau R ini dia
ini ya, mulai dari A ke Z, O, S gitu ya. Terus berakhirnya di R gitu. Nah, nah ini kita tuliskannya di sebelah sini ya. Artinya ini kan baru masuk gitu ya ke dalam daftar ini. Tapi akan kita proses duluan daripada yang tadi udah masuk di dalam daftar ini gitu ya. Sehingga itu prinsip LIFO ini tadi gitu ya. Nah, ini kita teruskan. F ini kita pecah lagi, kita expand. F itu yang ini ya. Nah, kalau ke S dia terjadi sirkuit, nah berarti dia harus ke sini, ke B. B itu ini ya, dari A, Z, O, S, F, terus ke B. Terus ini yang tadi. Nah, terus yang akan kita proses, kita pecah lagi yang ini. Nah, ini sama seperti yang tadi ya. Kalau kita akan mengekspan simpul yang sebenarnya merupakan tujuannya, ya berarti sudah tidak perlu diekspan lagi. Jadi sudah ini menjadi solusinya ya. Solusinya sudah ketemu gitu. Ya. Ya, solusinya sudah ketemu ya, seperti ini. Oke, itu untuk yang LIFO, DFS ya. Nah, sekarang kita coba ya, coba yang ini, pakai yang tadi coba ya. Sebentar, ini saya buat yang, oh ini bisa di bawahnya. Nah, ini kita coba yang DFS ya. Kita mulai dari mana? Dengan cara yang sama boleh lah ya, dengan permasalahan yang sama. Tadi kita mulai dari L, mau ke Z gitu ya, tapi dengan cara DFS sekarang. Oke, ini kita coba ini kerjakan. Oke. Nah, jadi awalnya kita mulai dari L. Dari L ini bisa ke mana aja? Bisa ke T atau M gitu ya. Nah, ini berarti lewat L dulu gitu ya. Nah, ini. Terus yang paling kiri ini T. Nah, terus kalau T ini kita akan expand gitu ya. Kalau ke L dia terjadi sirkuit, berarti dia harus ke A. Nah, kita menuliskannya itu tidak di antrian paling belakang kalau di DFS, tapi ya di posisi ini. Ya, jadi ini kita tuliskan A, awalnya dia dari L, terus ke T gitu ya. Nah, terus ini gini. Nah, seperti itu ya. Nah, terus ini kita pecah lagi. Yang paling kiri, A, L, T. A ini akan kita expand. Nah, kalau ke T dia sirkuit, berarti dia ke Z atau ke S. Misalkan kemana? Misalkan ke S dulu ya, biar nggak langsung ketemu solusinya. Jadi ke S dulu, berarti di sini apa nih? L, T, A gitu ya. Terus apa lagi? Z ya. Berarti ini, oh ya ini dikasih koma ya. Nah berarti Z, L, T, A. Terus apa lagi ya? M ya, M ke L. Nah yang paling kiri lagi, nih. S, L, T, A. Dipecahnya jadi apa nih S? Jadi bisa jadi R, bisa jadi apa itu? O, bisa jadi F. Nah, ini berarti bisa kita tuliskan ketiganya ya. Misalkan O dulu ya. O berarti L, T, A, S. Terus apa lagi? Tapi ini karena tadi kita memilihnya S dulu ya, ini jadi lebih panjang ya. Oke, jadi memungkinkan seperti itu memang. R, L, T, A, S. Terus apa lagi? F ya. F, L, T, A, S. Oke. Nah, terus baru yang Z ya. L, T, A. Terus yang M, L. Berikutnya yang O gitu ya. O, L, T, A, S. Terus apa nih? Apa nih? O-nya kalau kita pecah bisa jadi Z, bisa jadi S. Tapi kalau kamu pilih yang S ini jadinya sirkuit ya. Nah, berarti pilihnya Z. Oh, ternyata di sini bisa ke Z juga.
Jadi Z, L, T, A, S, O gitu ya. Oke, ini kalian tulis semua ya. T, A, S, terus F, L, T, A, S, terus Z, L, T, A, M, L. Nah, ini yang paling kiri itu yang ini. Z, L, T, A, S, O. Ini udah solusi. Sudah tercapai gitu ya tujuannya. Nah, jadi kalau kita penentuan simpulnya seperti tadi ya. Berarti rute yang kita dapatkan itu yang mana? Dari L ke T gitu ya, terus ke A, terus ke S, ke O, baru ke Z. Nah, seperti ini. Nah, berarti memang ini sangat berpengaruh ya memang ya. Pada saat kita tadi menentukan mau menuliskan S dulu atau Z dulu gitu ya, itu mempengaruhi ininya juga ya. Karena memang di DFS ini dia tidak mempertimbangkan jarak terpendek gitu ya di sini ya. Di sini yang penting penentuan rute gitu, mencapai tujuan itu. Jalurnya yang mana gitu ya. Ya, seperti itu. Meskipun kita kalau tadi menuliskan Z dulu bisa lebih cepat ya sebenarnya. Tit LT A Z. Nah, nggak perlu lewat S dan O dulu. Tapi karena di sini memang pemilihannya bebas ya, tidak bergantung dengan bobot nilai, jadi ya kita dapatkan tadi seperti ini, gitu ya. Oke, ya gimana? Sudah cukup jelas untuk yang DFS? Silahkan ditanyakan kalau ada yang kurang jelas. Sudah cukup jelas ya? Jelas, Pak. Oke, ya kalau sudah cukup jelas, kita lanjut yang berikutnya. Nah, yang berikutnya ini, oh di sini yang DLS tidak tidak dibahas karena sebenarnya DLS, DLS itu yang penting tinggal ditambahkan kedalamannya saja. Jadi kalau misalkan sudah kedalamannya sampai berapa gitu ya. Jadi kita bisa lihat kedalaman itu dari ini sih, dari indeksnya nih. Kalau misalkan A, Z, O, S ini ya, ini berarti kedalamannya berapa nih? Kan dari A ke Z, ke O, ke S, ke F. Berarti ini kedalamannya 4 gitu ya. Jadi kalau misalkan dibatasi kedalamannya 5, berarti ya maksimalnya sampai di bawahnya ini ada 5 huruf gitu. Nah, jadi kalau sudah lebih dari itu, nggak bisa ini ya, kita tidak bisa mendaftarkan simpul yang indeks di bawahnya ini ada 5 ini, 5 5 huruf gitu. Kalau misalkan kita batasi kedalamannya 4 gitu ya. Oke, seperti itu. Oke, jadi di sini selanjutnya langsung ke IDS saja. Jadi IDS itu yang penambahannya secara iteratif. Jadi misalkan awalnya dari kedalaman 0. Kalau kedalaman 0 ini kita expand, eh, ini ya, cut off ini berarti di expand ya. Ini berarti bisa menjadi ini. Oke, terus masih belum menemukan solusi karena di sini maunya ke B kan. Sementara di daftar ini tidak ada B, berarti kita perlu tambahkan kedalamannya. Tambahkan kedalamannya, sebentar. Oh, di sini ini kedalamannya sudah 1 ya. Jadi awalnya A, ternyata A ini kan belum solusi. Jadi ditambahkan kedalaman 1. Kedalaman 1 berarti kan dengan cara ini di expand ya, dipecah. Dipecah dapatnya ini, ternyata masih belum ada solusi nih. Ya, berarti ditambahkan lagi kedalamannya. 3, depth 3 berarti ya. Sebentar, ini depth 2 dulu. Depth 2 berarti di sini masih belum ada solusinya, berarti kita tambahkan lagi kedalamannya. Nah, waktu di O ini sebenarnya O ini bisa kita expand ya di sini ya. Cuman kalau di expand jadinya apa di sini? A, Z, O, S ya. Sebenarnya di sini bisa juga sih di expand, tapi goalnya yang kita dapatkan di sini nih pada saat kedalaman 3. Nah, jadi ini sebenarnya tetap aja ditulis S ya, nggak masalah ya. Dari O ke S itu ya. Nah, terus ini B-nya dapatnya di sini ternyata. Oke, jadi ini yang secara iteratif ya seperti ini. Jadi bertambah depth-nya gitu ya. Oke. Nah, ini yang selanjutnya yang berbeda ya. Nah, berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi kan dia tidak mempertimbangkan ini ya.
Pak mau tanya yang IDS dong Pak. Oh ya, gimana? Ada yang silakan. Oh ya, itu IDS sama BFS kayaknya mirip-mirip ya. Apa gimana tuh Pak? IDS. Sebenarnya kalau IDS itu dia tuh justru merupakan ininya dari apa namanya? DFS sebenarnya. Kalau misalkan cuman dia bertambahnya satu gitu ya. Mirip BFS ya? Iya Pak, mirip BFS jadinya. Ya. Sebentar. Bedanya di mana coba? Kan di sini dia bertambah satu ya, iteratifnya. Oh iya. Bedanya dikasih batas depth-nya nggak sih, Pak? Depth-nya. Di sini kenapa mirip dengan BFS? Karena secara iteratifnya ditambahnya itu satu gitu ya. Kan ditambahnya satu kan. Karena BFS itu kan sebenarnya dia memecah satu generasi dulu, terus baru generasi yang bawahnya gitu ya. Satu-satu gitu kan. Nah ini iteratifnya karena pertambahan kedalamannya itu ditambah satu terus, jadi kelihatannya memang sama seperti BFS ya. Heeh. Tapi bisa saja nanti iteratifnya itu ditambahnya tidak satu gitu. Kan iteratif kan penambahan ya, dan penambahan itu tidak harus satu kan ya. Bisa aja nanti secara iteratif dia ditambah kedalamannya itu langsung 2 atau langsung 3 gitu. Jadi kalau misalkan kalian tambah 3, berarti kan yang penting kalian tahu nih, dalam satu iterasi itu maksimal kedalamannya 3. Jadi dilakukannya secara depth ya, secara kedalaman sampai kedalaman 3, terus baru dia balik gitu ya. Makanya dikatakan IDS ini justru pengembangannya dari DFS sebenarnya. Karena dia penambahan kedalaman yang secara iteratif. Nah, tapi kalau secara iteratifnya ditambahnya satu-satu, itu kelihatannya malah seperti ini ya, seperti BFS ya. Karena kan ya udah ditambah satu ya satu generasi gitu kan, di cabang gitu ya, satu generasi di cabang. Nah, itu akan terlihat DFS-nya itu ketika penambahan iterasinya itu tidak satu, misalkan 2 atau 3 gitu. Nah, seperti itu ya. Ya, gimana? Sudah cukup jelas? Jelas Pak, jelas. Kasih Pak. Oke. Nah, itu yang IDS. Nah, selanjutnya ini yang uniform cost search. Nah, jadi di sini baru kita mempertimbangkan cost-nya atau nilai bobotnya gitu ya. Nah, di sini. Jadi sebenarnya kalau BFS, DFS, dan IDS gitu ya, itu tuh sebenarnya dia menentukan jalurnya, lintasannya itu dengan minimum step gitu ya. Jadi dengan langkah yang sedikit mungkin gitu ya. Harapannya kan seperti itu. Banyaknya langkah gitu yang diminimalkan. Tapi dia tidak meminimalkan cost-nya atau biayanya atau bobotnya gitu ya. Nah, jadi jika banyaknya langkah itu tidak sebanding dengan biaya yang diperlukan, nah berarti kan ini tidak relevan jika ingin mendapatkan solusi yang optimal. Khususnya di sini yang dioptimalkan adalah bobotnya gitu ya. Kalau jarak ya berarti diminimalkan itu. Nah, jadi kita bisa menentukan ini bagaimana kita mendapatkan lintasan terpendek gitu ya. Dengan model yang seperti ini tadi. Nah, jadi kita di sini membutuhkan fungsi GN. Nah, jadi fungsi GN ini akan kita pakai di UCS ini, Uniform Cost Search. Jadi fungsi GN ini fungsi apa? Dia adalah fungsi yang menyatakan nilai atau biaya atau cost gitu ya, dari simpul awal ke simpul N ya pada saat itu gitu. Jadi kalau misalkan GN pada saat di S misalkan, berarti dia jadinya GS gitu ya. Jadi banyaknya biaya yang diperlukan atau jumlah bobot gitu yang diperlukan dari A bisa mencapai S. Nah, itu berarti GS. Nah, atau di sini dia menuliskannya dengan notasi seperti ini ya. Oke, nggak masalah ini notasi seperti ini. Nah, sekarang kita coba pembagitannya seperti apa nih. Nah, jadi di sini di dalam UCS itu kita kan ada antrian seperti ini ya. Nah, tapi di dalam antrian ini kita memerlukan sorting, yaitu pengurutan rutenya gitu ya. Jadi kita urutkan dari yang rute terpendek sampai yang terpanjangnya gitu.
Nah, jadi misalkan di sini kita mulai dari A, nanti akan menuju ke B gitu ya. Nah, dari A sini sama seperti yang tadi, kita bangkitkan dulu simpul-simpul yang mungkin. Simpul yang mungkin ada apa saja? Ada Z, ada S, ada T. Nah, di sini ada bedanya nih dengan yang tadi. Kalau di sini kita lakukan proses sortingnya. Nah, apa yang disorting? Yang disorting adalah bobot yang diperoleh sampai di simpul ini gitu. Jadi dari A sampai ke Z ini bobotnya berapa? Nah, di sini bobotnya adalah 75 ya. Nah, jadi bobotnya 75 ini untuk yang ZA gitu ya. Z gitu. Terus yang T ini T yang berawal dari A 118. Ini lihat dari sini nih. Nah, terus yang ini S yang bermula dari A 140. Nah, ini kita urutkan ya. Jadi kalau tadi kan dia menuliskannya bisa bebas, tapi kalau di sini dia harus disorting, diurutkan dari paling kecil ke paling besar. Oke, dan di sini kita kan akan membangkitkan simpul yang berikutnya gitu ya, yang akan kita expand gitu. Yang kita akan expand itu yang paling kiri juga seperti yang tadi. Jadi ini Z-nya kita masukkan jadi simpul expand. Terus ini kita expand ya, jadi apa? Z ini kalau kita lihat bisa ke A, bisa ke O. Tapi kalau ke A kan ya yang tadi sirkuit, berarti dia hanya bisa ke O. Kalau ke O berarti namanya apa nih kalau ke O? Berarti namanya O A Z. Nah, ini yang di bawahnya ini dia ada 2 huruf. Berarti dia sudah melalui 2 simpul sebelumnya. Nah, berarti kita perlu mengakumulasi nih. Dari A ke Z terus ke O, itu jumlah jaraknya berapa? Jumlah bobotnya. Nah, berarti dari A ke Z ke O, ini kita jumlahin. Ternyata nilainya 146. Nah, berarti ini sebagai bobot OAZ. Ya, sebagai bobot OAZ. Nah, berarti kita di dalam apa nih antriannya gitu ya, itu ada OAZ, terus yang tadi ada apa tadi? Ada T sama ada T-nya udah di situ ya. T-nya ke sini. Oh, berarti hanya ada OAZ sama S ya tadi ya. Sebentar, ini L ini dari mana nih? LAT. Oh, ini L itu karena dari T yang dari T ke sebentar, bentar. Tadi ini saya tahap yang mana sih? Yang ini ya. Dari Z kan ke yang ini ya, masih tahap ini ya berarti ya. Oke. Ini tadi Z kita pecah jadi A sama O. Oh ya di sini. Tapi ini kita perlu sorting dulu ya sebelum ke sini ya. Ini kebetulan O-nya ini nilainya yang terbesar, makanya dia kita taruhnya di paling kanan. Tapi sebenarnya kita urutkan dulu ini. Kita urutkan dari yang paling kecil di sini terus ke yang paling besar di sana. Oke, nah terus dari sini kita expand lagi yang ada di sebelah kiri, artinya yang paling kecil bobotnya. Nah ini ya, ini kita expand. Waktu ini di expand ya, ini T. T itu kalau dipecah jadi apa? Jadi A, tapi dia akan sirkuit, jadi tidak mungkin. Berarti dia ke L. Nah, ke L. Tadi di dalam sini ada S dan ada O. Terus yang baru masuk adalah L. Nah, ini kita sorting lagi, kita urutkan. Yang paling kecil itu S. Berarti S yang kita expand. Nah, S tadi di mana? S itu yang ini ya. Nah, kalau kalian lihat S di sini dia bisa apa saja nih kalau kita expand. Bisa ke O. Berarti kalau ke O ini jadinya apa ya? OAS gitu ya. OAS itu di sini nih. Kita kebetulan nulisnya di sini ya. Karena ini kita urutkan setelah itu ya. Jadi kita akan masukkan OAS terus kita masukkan di sini RAS gitu. RAS berarti yang ini, terus yang ini FAS. Nah, terus ini kita urutkan sehingga hasilnya seperti ini. Oke, jadi ini sebelum jadi ini nih ya kita daftarkan dulu terus diurutkan gitu ya sehingga dapat ini. Seterusnya ya ini kita lakukan seperti itu. Sampai nanti kita dapatkan yang akan kita expand ini itu adalah simpul yang sebenarnya adalah tujuannya gitu ya. Jadi kita tidak perlu expand lagi. Jadi solusinya ketemu seperti ini. Ya memang di sini cukup panjang ya, bahkan memang lebih panjang dari yang tadi. Tapi di sini kita bisa mendapatkan
solusi yang lebih optimal dibandingkan yang tadi gitu ya. Kalau yang tadi kan ya yang pertama kali ketemu saja gitu. Tapi kalau ini kita memikirkan minimalnya juga nih, minimal rute gitu. Oke. Gimana? Ada yang ingin ditanyakan untuk yang contoh yang ini? Jadi di sini ada proses pengurutan ya di sini ya. Nah, berarti kalian perlu menjumlahkan ini. Atau ini kalian coba contohnya yang ini, kalian coba dari L ke Z. Nah, coba dari L ke Z untuk yang ini. Atau kita coba bareng-bareng ya. Tapi kalian yang hitung ya, hitung jumlahnya. Biar cepet nih. Oke. Sebentar. Nah, sini aja. Oke. Ya, kita mulai dari apa tadi? Dari Z ya. Dari L. Dari L mau ke Z. Oke. Kalian ini ya, bantu ngitung ya. Nah, kita mulai dari L, terus mau ke Z ya. Ini L mau ke Z. Jadi awalnya dari L. L itu ada apa saja tuh yang mungkin bisa ke T, atau ini saya turun. Nah, gini. Jadi dari L ini bisa ke apa saja. Ini miring. Ya, susah. Bentar, pakai ini aja. Nah, gitu. Oke ya, jadi dari L itu bisa ke T, bisa ke M. Nah, tapi kita menuliskannya harus berurutan ya. Kalau berurutan berarti yang paling kecil dulu. Yang paling kecil apa itu? M. M, M Pak. ya. M ya. Berarti kita tuliskan M. Terus ini diperoleh dengan melalui L dulu. Terus panjangnya itu adalah 70 gitu ya. Nah, jadi kalian tuliskan gini. Terus ini T, L, 111. Oke, nah terus yang kalian expand yang ini. M, L. Nah, sebenarnya angka 70-nya tadi ditulis nggak? Kalau nggak ditulis, oh tulis ya udah deh. Ya ini tulis aja ya, ini 70 gitu ya. Oke. Berarti yang kita pecah yang ini. Jadi apa nih? Jadi D. Kalau ke L kan looping ya, berarti ke D. Nah kalau ke D berarti kita akumulasikan nih, dari L ke D ini berapa nih? 145 ya. Nah 145 ini kan yang paling tinggi daripada yang ada di sini. Yang ada di sini cuma ini sih, cuma T aja ya. Ya berarti ini dituliskan di sini. Oke, terus berikutnya D. D yang sebelumnya lewat L dulu, terus ke M, lalu nilainya 145. Gitu. Terus ini kita pecah lagi nih, kita expand. Nah, ini yang T ya berarti ya. Bisa ke A, bisa ke L, berarti yang ke A aja. Kalau dia A, berarti nanti jumlahnya jadi berapa nih? 229 ya. Iya, berarti dia yang paling tinggi lagi ya. Berarti kita tuliskannya, ini kan tadi sudah dipindah ke sini ya, berarti tinggal yang ini ya. DLM 145. Di sini A lewat dari L terus ke T 229 ya. Nah, ini masih belum solusi ya, berarti kita harus expand lagi nih. Ini kita expand D-nya yang kita expand ya. Yang ini berarti ya. Berarti ke R ya dia. Kalau ke R nih berapa jadinya? 145 ditambah 120. Berarti 265 ya. Betul, 265. Berarti itu masih lebih besar dari ini ya. Berarti kita tuliskan yang ini dulu. ALT 229. Terus R ya. R ini berarti dari L, M, D,
R gitu kan. Nilainya tadi, berapa nilainya? 265 ya. Berapa tadi ya? Iya Pak, 265. 265 Pak tadi Pak. Nah gini, masih belum ya? Berarti yang ini nih, kita expand lagi. LT 229. Ini kalau kita expand bisa Z, bisa S. Nah ini kita tulis nih. Kalau ke Z dia jadi yang berapa? 229 tambah 75, berapa tuh? 304 ya, benar ya? Iya Pak. Benar ya, 304 ya. Tapi di sini 304 posisinya di mana nih kira-kira? Kita taruh di tengah aja ya misalnya. Ini Z, L, apa tadi? L, T, A, Z. 304. Berarti ini kan R itu sebelah sini ya. L-nya ini, R-nya lebih kecil kan ya. Kalau ke S tadi berapa nih berarti? 369 ya berarti ya. Iya, berarti di sini S-nya itu nilainya 369. Karena S itu kan tadi dari L ke T ke A ke S. Nah, berarti L, T, A, S gitu ya. Nilainya adalah berapa tadi? Mana tadi? 229 tambah 140. Berapa tuh? Berapa nih coba tambahin? 369 ya. Nah, gini. Iya ya. Jadi ini kita pecah lagi yang ini ya. R, L, M, D, 265. Ini kita pecah nih. Jadi ke S, jadi ke ini, jadi ke sini. Tapi kalau ke sini masih bisa ya? Masih bisa nih, tapi panjang nih. Coba. Berapa nih kalau ke S? Kita tuliskan dulu aja deh. Sebentar. Berarti itu S itu tadi dari L, M, D, R, terus ke S ya. Ya, 265 tambah 80, berarti 345. Nanti kita urutkannya nanti aja deh. Terus bisa kemana lagi? Bisa ke P ya. Kalau ke P berarti ini apa nih? L, M, D, R, terus ke P gitu ya. Berarti ini ditambah ini. Berapa nih? 382 ya, bener nggak? Bener nggak? 3 berapa sih? 62 Pak. 362 ya, sorry. Nanti ini kita sorting lagi nih. Oke, nah terus yang C ya, yang C belum. L, M, D, R. Kalau ditambah ke C berarti berapa nih? 265 tambah ini. 411 ya, benar nggak? 411. Oke, terus tadi yang belum ditulis ini ya. Z, L, T, A, Z. Kok L, T, A, Z sih? Bentar. L, T, A. Oh ini Z-nya nggak perlu ditulis ya, kan L, T, A aja. Ya, ini salah nih. Karena kalau yang titik simpul akhir itu ya yang di sini gitu kan. Ini nggak perlu ditulis Z-nya di sini. Oke, ini tadi nilainya 304. Dan sepertinya itu yang paling kecil ya. Oh ya, berarti sudah sampai sini aja ya. Tapi ini perlu kita urutkan dulu, ini belum diurutkan. Tadi ada S juga di sini kan. SLTA-nya 369. Nah, ini sekarang kita urutkan nih. Dari yang paling kecil itu berarti kan yang ini. Nah, terus yang paling kecil kedua yang mana? Ini ya. Ini yang paling besar. Ini ke sini. Ini yang di sini. Ya, intinya di sini kita urutkan ya dari yang paling kecil ke besar. Nah, ginilah ya. Kita sorting. Nah, terus gimana? Ya berarti yang akan kita expand yang ini kan. Z ya, ZLTA yang nilainya 304. Ya berarti ini karena sudah merupakan simpul tujuan,
Ya, kita bisa katakan solusi ditemukan gitu ya. Dengan jumlah bobotnya segini, 304. Terus rutenya itu lewat L, T, A, Z gitu ya. Oke, seperti itu. Ya, nanti ini kita simpan. Oke, gimana? Ada yang mau ditanyakan untuk contoh yang ini? Saya rasa yang bagian lumayan ini ya, lumayan membutuhkan perhitungan yang banyak ya. Waktu di sini tadi ya penentuan akumulasi bobotnya, terus harus diurutkan dulu juga. Jadi nanti kalau kalian menuliskan di ini jawaban gitu ya, itu harus yang udah hasil urutannya ya. Jadi sudah diurutkan seperti itu. Cukup jelas ya untuk yang ini ya. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Itu yang uniform cost search. Jadi ini nih termasuk ini tadi pencarian yang uninformed. Beda ya, ini kan uniform dengan uninformed. Uninformed tadi kan artinya pencarian yang tidak membutuhkan informasi tambahan. Jadi informasi yang dipakai itu ya informasi yang ada di graf ini saja gitu ya. Ya informasi terkait ketertanggaan dan informasi panjang ini sisi gitu ya, panjang sisi antar simpulnya. Oke. Nah, yang selanjutnya ini pencarian yang inform. Jadi inform search. Jadi pencarian yang membutuhkan informasi tambahan. Berarti ada suatu informasi di luar dari graf yang tadi gitu. Dari informasi yang ada di graf tadi. Jadi informasi tambahan. Yang ini bisa disebut juga heuristic search. Jadi pencarian secara heuristik. Nah, ini ada dua yang kita pelajari, yaitu greedy based first search. Nah, dan yang keduanya adalah ASTAR. Nah, ini A bintang ya atau ASTAR. Ya, jadi ada dua. Nah, kita akan coba yang pertama dulu. Jadi kalau greedy ya berarti ini masih berkaitan dengan konsep greedy yang waktu itu ya. Dimana kalau greedy itu kan pencariannya secara apa? Kalau greed itu serakah gitu ya. Tapi di sini artinya itu ya mencari optimumnya itu ya pada saat itu juga gitu. Pada saat itu yang jadi optimalnya berapa, itu langsung diambil gitu. Jadi dia tidak mempertimbangkan step-step yang nantinya gimana gitu. Jadi yang pada saat itu saja lebih menguntungkan itu yang mana, itu yang dipilih. Oke, jadi di sini idenya, di sini kita membutuhkan suatu fungsi evaluasi yang tentunya akan kita pakai untuk menentukan solusi lokalnya nanti ya. Solusi lokalnya seperti apa. Jadi fungsi evaluasinya itu dinotasikan Fn, dan di sini Fn ini nanti akan kita berlakukan untuk setiap simpulnya gitu. Dan di sini Fn itu dinotasikan dengan Hn ya. Tapi sebenarnya ya di sini Fn sama dengan Hn. Nanti kita akan lihat kenapa sih di sini Fn harus dinotasikan dengan Hn juga gitu. Ya nggak masalah sih sebenarnya. Definisinya apa? Definisi fungsi evaluasinya itu ini. Jadi Hn atau Fn ini itu adalah estimasi dari estimasi harga dari N ke tujuan. Nah, jadi estimasinya itu gimana? Harga ini ya bisa kita katakan sebagai jarak juga gitu ya. Jadi perkiraan jarak dari kota N, kota pada saat ini yang kita singgahi gitu ya, ke kota tujuannya nanti. Nah, dalam hal ini kita bisa membuat perkiraannya itu adalah garis lurus yang ditarik dari kota N ke kota tujuan. Nah, seperti itu. Itu adalah fungsi evaluasinya gitu ya, HN-nya. Jadi nih, misalkan kalian tadi berangkatnya dari kota Arad, ya ini namanya Arad, nama kotanya. Terus mau berakhirnya di mana nih? Tadi Bukares nggak ada ya? Oh ini nih, Bukares yang ini. Jadi dari Arad mau ke Bukares. Nah, yang menjadi fungsi evaluasinya itu adalah jarak lurus dari setiap kota ke Bukares ini. Nah, jadi kalau misalkan kalian ingin mencari jarak lurus dari Arad ke Bukares, ini kalian tinggal tarik aja nih garis lurus. Jadi dari Google Map-nya ini ditarik garis nih, garis lurus berapa panjangnya. Ya, terus dikali skala skala petanya gitu ya. Skala petanya berapa? Nanti itu akan menjadi panjang garis lurusnya.
Terus kalau misalkan dari kota ini, kota mana ya? Nih, di sini ada kota Vaslui namanya. Jadi kalau ditarik garis lurus dari sini ke Bukares ya berarti jadi ke sini. Meskipun bisa saja ini kalau kita tarik garis lurus itu tidak memungkinkan adanya perjalanan gitu ya. Oh, tidak ada rutenya gitu kalau lurus gitu ya. Jadi dia harus lewat sini dulu. Tapi di sini itu kita pakai untuk estimasi. Estimasi jarak dari kota tersebut ke tujuan. Nah, sehingga di sini kita buat daftarnya. Daftar garis lurus dari setiap kota ke Bukares. Nah, jadi kalau dari Arad ini, ternyata kalau ditarik garis lurus, nilainya segini, 366. Terus kalau dari Bukares ya ditarik ke dirinya sendiri ya jadi 0 gitu ya. Karena tujuannya kan memang ini. Terus untuk setiap kota lainnya juga gitu. Kita buat jarak garis lurusnya gitu. Oke. Nah, lalu letak greedy-nya di mana gitu ya nanti ya. Nah, jadi greedy-nya di sini nih. Jadi awalnya kan kita mulai dari kota Arad. Terus kita mau menuju ke Bukares. Nah, dari Arad ini kan seperti yang tadi juga ya. Jadi ada pembentukan simpul-simpul yang bertetangga dengan kota Arad. Nah, dari kota Arad ini kemungkinannya bisa ada apa saja nih? Bisa kota Z ya, kota Zerin. Terus kota Sibiu apa Siblu ini ya, kota S lah gitu ya. Terus sama kota T. Nah, kalau tadi secara apa UCS kan kita itu memilihnya yang panjangnya paling kecil gitu ya, jaraknya paling kecil ke sini. Jaraknya paling kecil ke sini atau yang ke sini gitu ya, mana yang paling pendek gitu. Nah, tapi kalau di sini letak greedy-nya bukan memilih yang itu terkecil, tapi memilih kalau dari kota Z ke Bukares dengan kota S ke Bukares dengan kota T ke Bukares, itu mana garis lurus yang paling pendek. Nah, itu. Jadi letak greedy-nya di situ. Nah, jadi kalau kita lihat nih dari kota S ya, ini namanya apa ya? Sibiu atau apa ini ya? Kota S. Ini kalau ditarik garis lurus ke Bukares itu nilainya 253. Kalau kota T itu kalau ditarik garis lurus ke Bukares yang ini itu 329. Kalau kota Z ini 374. Nah, jadi kita letak greedy-nya di situ. Kita memilih nilai yang paling kecil di antara ketiga ini tadi gitu. Nah, jadi nilainya yang terkecil yang mana? Yang ini, yang kota S. Jadi kita pemilihannya yaitu ke S. Nah, tapi nanti meskipun kita memilih ke sini tadi berdasarkan pertimbangan ini, nah nilai rutenya yang akan kita dapatkan nanti ya berdasarkan jumlah ininya tapi ya, tetap ini yang kita jumlahkan. Cuman penentuan memilih simpul yang mananya itu berdasarkan ini. Berdasarkan jarak lurus gitu ya dari kota itu ke kota tujuan gitu ya. Nah, ini kita lanjutkan lagi karena tadi kan kita memilih yang kota S ya. Dari kota S kita daftarkan semua kemungkinannya. Bisa apa saja. Kalau misalkan di sini kita mau ke Arad lagi, ke kota A, ini kan berarti terjadinya sirkuit ya. Berarti itu sebenarnya tidak harus ditulis juga ya di sini ya. Nah, berarti dari S ini yang mungkin bisa ke kota apa ini? Oradea ya, ya kota O gitu ya. Terus kota F sama kota R. Nah, jadi untuk memilih ketiga ini, kita lihat dari daftar ini, daftar garis lurus dari setiap kota ke tujuan. Kalau dari kota F ke tujuan ya, ke Bukares itu nilainya berapa? 176 ya. Kota F itu yang ini ya. Nah, 176. Kalau kota O ke kota tujuannya 380. Terus ini kota apa ini ya? Kota R ya. Kalau ke tujuan 193. Mana yang paling kecil? Nah, oh ya di sini yang paling kecil ini juga masih melibatkan yang di luar sini tadi ya. Nah, yang ini nih, yang di generasi pertama nih. Jadi ini kita libatkan juga. Nah, jangan-jangan kita meskipun di sini sudah sampai sini, ternyata nilai yang di sini nih lebih besar dibandingkan yang kita bangkitkan tadi. Oh, berarti kita harus membangkitkan yang di sini gitu. Nah, jadi ini kita libatkan juga dari semua apa ini? Semua simpul-simpul daunnya gitu ya. Jadi dari semua simpul-simpul daun ini, kita pilih mana yang paling kecil jarak dari kota itu ke kota tujuan. Ternyata yang paling
kecil, nilainya adalah yang ini, kota F. Nah, jadi kota F ini yang kita expand lagi. Kota F itu yang Fagaras ini. Kita expand, kemungkinannya bisa kemana aja. Ternyata kemungkinannya cuma ke sini atau ke sini gitu ya. Kalau ke kota S berarti dia sirkuit, berarti ya harus ke sini, Bukares. Dan akhirnya ini sudah tujuan. Gitu. Jadi sudah sampai di tujuannya. Dan di sini sebenarnya kalian tetap melakukan pengecekan sih. Mana yang paling minimal gitu ya dari simpul-simpul daun yang ada. Tentunya yang paling minimal ya di Bukares ini sendiri. Karena kan dia sudah simpul tujuan. Jadi nilai heuristiknya HN tadi itu pasti 0 ya di sini ya. Jarak garis lurus ke dirinya sendiri gitu ya, jadi 0. Nah, jadi ini kita expand dan ini kalau kita expand ya nggak bisa ya karena ini sudah simpul tujuan. Jadi akibatnya ini sudah dapatkan ya tujuannya ini gitu. Oke. Seperti itu. Oke, gimana? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Gimana? Ada yang mau ditanyakan sampai sini atau sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas ya? Oh, atau kalau masih belum jelas, ini apa namanya? Kita coba ya. Tapi di sini kebaca nggak kalian nama-namanya ya? Atau pakai yang tadi aja ya, pakai huruf yang di sini ya? Oh, di sini sebentar. Pakai yang ini aja ya, coba ya. Pak, Oh ya, gimana? kalau di situ ntar kalau pakai yang tadi, yang huruf tadi itu Ininya nggak ada ngitung ya? jaraknya gimana? Nggak ada ya daftarnya ya? Ini karena ini memang garis lurus di keadaan nyatanya gitu ya? Nggak ada ya, oke oke. Atau nanti latihannya sekalian sama yang ini deh, sama yang apa? Astar ya. Oke oke. Nah, jadi untuk yang greedy base first search itu letak greedy-nya itu di sini ya, di garis lurusnya ini. Nah, oke. Jadi untuk yang greedy base first search ini beberapa kendalanya ada yang bisa terjadi gitu ya. Jadi ketika grafnya itu tidak lengkap, misalkan seperti yang ini nih. Mana tadi ya? Nah ini. Jadi nih, misalkan kita awalnya ini mau ke ini dari kota apa ini ya? Kota L ya nih ya. Kota L apa I ya? Pokoknya kota yang di sini lah ini ya. Kota yang di sini mau ke kota N atau ke kota V. Oh sorry, dari sini mau ke ini, ke Fagaras misalkan. Dari sini mau ke Fagaras. Nah dia kan kemungkinannya bisanya ke N atau ke V gitu ya. Nah terus dia memilih mau ke sini atau ke sini ini kan berdasarkan jarak lurus dari kota masing-masing ke kota tujuan gitu. Nah ini kalau kalian cari garis lurusnya gimana? Dari sini ke sini kan lebih pendek ya dari sini ke sini. Berarti pasti dia akan memilih yang ini gitu. Nah berarti dia harus ke sini selanjutnya. Nah pada saat di sini itu sudah tidak ada lagi simpul yang di ini ya, di apa namanya, dibangkitkan lah, di expand. Karena kalau ke sini dia jadinya looping gitu ya. Nah akibatnya ini tidak akan bisa mencapai ke sini nih. Karena di sini tidak ada jalur ke yang lain lagi kan. Nah jadi bisa saja tidak mendapatkan solusi ketika kondisinya tidak lengkap seperti ini. Nah jadi di sini bisa saja dia tidak menemukan solusinya atau ya ini tadi ya, not complete tadi nih karena tidak lengkap. Jadi itu salah satu kendalanya kalau misalkan menggunakan ini. Pak izin bertanya Pak. Silakan. Untuk yang tadi kan kayak not complete tadi, memang kita nggak bisa bangkitin simpul dari yang sebelahnya gitu Pak, kayak ngebon gitu. Yang ini ya. Bisa Nah, ngebangkit simpul dari Pak pas sebelumnya. V ini ya. Nah, masalahnya di sini tadi kita membangkitkannya itu berdasarkan ini. Berdasarkan apa tadi? Nilai yang terkecil ya dari sini ya berarti ya. Ya kan? Nilai yang terkecil dari sini.
Nah, berarti kalau misalkan ada ketentuan seperti itu, berarti kita tambahkan aturannya gitu ya. Jadi kalau misalkan terjadi stuck karena tidak ada jalur lain gitu ya, berarti kalau gitu bisa ini nggak dia? Bisa mundur nggak dia? Apa gimana dia? Kembali ya berarti dia jadinya ya? Kan dia kan awalnya ke sini. Bisa nggak gitu? Dia sudah jalan ke sini gitu ya berarti ya? Nah, kalau di sini sebenarnya dia tuh bukan kembali sebenarnya, tapi dia tuh kita membangkitkannya dari anak-anak simpulnya sebenarnya. Nah, jadi dari anak-anak simpul sini. Jadi kalau misalkan dari sini kan berarti yang tadi kita hapus ya. Jadi ada backtracking-nya gitu ya di sini ya. Kecuali kalau Berarti misalkan nggak ada backtracking, Pak, atau gimana? kalau di sini dia tidak pakai backtracking. Coba kalau misalkan yang tadi ya di sini ya. Ternyata sebentar, kalau misalkan yang minimalnya di sini dia bisa nggak kembali? Dia sebenarnya bukan kembali namanya, tapi dia berpindah pada anak-anak simpul yang lain. Nah, misalkan gini ya, misalkan di sini nih. Di sini kan Vagaras kebetulan yang paling kecil nih di sini ya. Makanya ini kita expand. Tapi seandainya yang paling kecil itu bukan ini, tapi yang di sini, nah itu kita sebenarnya istilahnya bukan kembali, tapi kita memilih anak simpul lain yang nilainya itu lebih minimal, lebih kecil nilai HR-nya. Jadi kita berpindah ke sini karena alasan itu. Nah, tapi kalau misalkan yang tadi ini awalnya kan dari sini. Terus anak-anak simpulnya kan ini dan ini gitu ya. Di sini itu nilai HR-nya lebih kecil dibandingkan dengan yang ini gitu ya. Nah, berarti kan keputusan kita adalah melakukan expand pada yang ini. Tapi karena ini tidak ini ya, tidak tidak bisa di-expand ya berarti ya. Nah, berarti kita ini tadi masih jadi anak simpul ini ya? Masih ya? Iya, Pak. Iya, masih, Oh Pak. iya. Oke. Ini berarti masih jadi anak simpul ya? Oke, oh iya, berarti ini bisa di-expand berarti. Selama dia masih bisa jadi anak simpul. Oke. Sebentar. Masih bisa jadi anak simpul ya, tapi dia tidak lebih kecil dibandingkan yang ini, ya nggak? Tidak lebih kecil ya? Oh iya, dia Iya, lebih Pak. besar kan? Iya, Pak. Nah, jadi kalau misalkan acuan kita hanya berdasarkan greedy saja, kita nggak bisa ini membangkitkan ini berarti ya. Karena kalau greedy kan dia harus yang paling lokal, paling minimal tapi di lokal itu saja gitu ya. Jadi yang paling minimal kan tadi di sini. Tapi ternyata memang tidak ada jalur ke sana ya. Kecuali kalau misalkan memang ada ini ya, ada penambahan ketentuan, kita bisa memilih anak simpul yang lain ketika ini tidak bisa ada atau ini stuck gitu ya. Kalau di sini stuck dan kita bisa membangkitkan yang sini. Seperti itu. Baik, terima kasih. Nah, terus ini ada problem lain ketika yang minimalnya itu ada lebih dari satu gitu. Misalkan dari sini atau yang lain ini nih dari S ini. Dari S dia kan bisanya ke 4 ini ya. Ke 4 ini dan itu ternyata nilai heuristiknya yang garis lurus ke tujuan itu misalkan sama semua. Nah, berarti kan kita ya dipaksa harus memilih gitu ya dari kemungkinan yang sama semua tadi nilainya. Jadi di situ salah satu kendala juga karena ya tidak ada yang semuanya sama gitu nilainya. Jadi kita kalau memilih yang ini jangan-jangan nanti ini tidak yang optimal gitu ya bisa saja. Jadi tidak pasti kalau misalkan seperti itu. Itu salah satu kendalanya. Nah, di sini juga tidak bisa kembali gitu ya. Jadi memang ini tadi kalau greedy itu kan memang tidak bisa dikembalikan kalau kita sudah memilih satu jalur pada step sebelumnya tadi, kita tidak bisa kembali ke sana gitu ya. Jadi kita ya udah yang sudah kita ambil kita lanjutkan sampai menyelesaikan tahapannya. Nah, jadi di sini
apakah kita bisa menerapkan yang pencarian yang sistematik ya di dalam heuristik ini. Nah, jadi nanti kita bisa apa namanya? Sebentar. Oke, jadi kalau yang tadi ini kan dia secara greedy ya. Oke. Secara greedy harapannya sih fungsi H tadi itu kan bisa kita gunakan gitu ya untuk menduga apakah si simpul ini atau node ini itu akan menjanjikan bisa mendapatkan solusinya gitu. Ini seperti itu. Jadi heuristik ini kan dia mengestimasi nilai dari simpul gitu ya. Jadi harapannya estimasinya itu ya bisa mendapatkan hasil dia ini nanti bisa menjanjikan untuk bisa mendapatkan solusinya. Ini salah satu apa namanya manfaat dari fungsi heuristik ini. Oke, terus di sini ada apa namanya subproblem ya di sini ya. Oke, dan jadi harapannya kualitas dari apa namanya solusinya optimal atau tidaknya itu bisa direpresentasikan dari simpul. Nah, tapi kalau kita hanya menerapkan ini saja tadi yang dengan cara greedy ini ternyata bisa saja tidak ini ya, tidak optimal ya. Nah, makanya di sini kita memerlukan Fn ya, fungsi Fn-nya itu tidak hanya berdasarkan ini saja, berdasarkan jarak tadi ya dari apa? Kotak ke N ditarik garis lurus ke tujuannya. Nah, jadi fungsi Fn ini akan kita rancang ada beberapa kemungkinannya nih. Jadi dia bergantung dari kota N ke kota tujuan. Nah, itu mungkin ini bisa kita libatkan jarak lurus tadi gitu ya. Nah, tapi kita juga perlu mempertimbangkan ini. Nah, jadi mempertimbangkan jumlah rute yang sudah kita lalui sampai ke kota N itu gitu ya. Jumlah bobotnya berapa. Nah, lalu di sini ya kemungkinan kota yang bisa dipilih gitu ya. Ya berarti ini yang bertetangga dengan si N ini. Jadi ini kita optimalkan lagi fungsi Fn-nya. Jadi tidak hanya berdasarkan Hn-nya saja. Nah, sehingga bentuk optimalisasinya itu menjadi ini algoritma ASTAR. Jadi kalau di greedy BFS tadi namanya best first search ya. Jadi greedy best first search itu kan fungsi Fn-nya hanya Hn saja. Tapi kalau misalkan ASTAR itu Fn-nya ditambah dengan Gn. Gn itu adalah biaya atau total bobot sampai ke kota N itu. Nah, jadi mempertimbangkan dua hal ini. Oke, jadi ini ya, Gn itu biaya sampai ke kota N. Terus kalau Hn itu estimasi. Jadi kalau estimasi, kenapa estimasi? Karena memang belum dilalui gitu ya. Jadi kita masih memprediksi. Memprediksinya dengan cara yang menarik garis secara lurus gitu ke tujuan. Nah ini. Jadi ini Hn-nya. Terus Fn itu ya jumlah keduanya. Nah ini yang akan kita gunakan untuk penentuan pemilihan simpulnya gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan dari Fn ini yang dipakai hanya Hn-nya saja, tadi itu akan menjadi greedy best first search. Tapi kalau yang dipakai hanya Gn-nya saja, berarti hanya total jarak yang kita dapatkan sampai ke N itu saja. Nah ini akan menjadi UCS tadi, Uniform Cost Search. Jadi ASTAR ini sebenarnya ya kombinasi dari dua hal ini ya. Nah jadi kalau Uniform Cost Search ini berdasarkan akumulasi perjalanan di masa lalu, ya jadi ini yang sebelumnya. Tapi kalau yang ini HN itu berarti yang akan diprediksi di masa datang. Nah, jadi di sini kita mengkombinasikan yang di masa lalu dan masa datang. Nah, jadi bisa mendapatkan algoritma ASTAR. Oke. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi gimana kita menerapkannya? Nah, jadi untuk fungsinya kita gunakan Fn. Daftar HN-nya masih sama ya seperti yang tadi. Misalkan dari Arad mau ke Bukares ya di sini ya. Arad mau ke Bukares. Nah, berarti pemilihannya kan tadi kota Z, kota S, kota T. Nah, ini berarti
kita harus menghitung Fn pada masing-masing simpul. Nah, Fn-nya berapa? Berarti kalau di kota S, Fn-nya adalah berarti G. Kalau N-nya di sini S ya berarti GS ditambah HS gitu ya. GS-nya berarti apa? GS-nya dari arat ke S ini berapa panjangnya, lintasannya? Ini 140 ya. Ditambah dengan HS-nya. Kalau HS itu berarti dari S mau ke Bukares tapi secara garis lurus. Melihatnya di tabel ini berarti ya. Karena memang tidak ada di grafnya. Nah, lihat di sini ternyata 253. Ditambahkan dapatnya 393. Nah, ini nilai F di kota S gitu. Nah, begitu juga di kota T. Nah, di kota T berarti kita lihat nih, kota T yang di sini. Nah, nilai GT-nya berapa? Ini berarti ya, 118. Terus HT-nya lihat di sini. Nah, ini berarti jarak lurus dari kota T ke Bukares. Nah, berarti nilainya segini. Nah, itu kita jumlahkan, dapatnya sekian. Yang Z-in kota Z ya, gitu juga. Nah, terus kita lihat yang paling kecil nilainya, nilai Fn-nya. Adalah yang kota S. Jadi yang akan kita expand berikutnya adalah yang ini. Gitu. Nah, ini kemungkinannya ada 4. Tapi kalau kota arat ini berarti sirkuit ya nanti ya. Berarti harusnya nggak ada apa-apa. Nah, berarti yang ini kemungkinannya dari kota S ini ke kota O, kota F, dan kota R. Nah, ini masing-masing dihitung juga seperti tadi. Hitung G-nya, hitung H-nya. Dapat nilainya. Nah, jadi sekarang yang dibandingkan itu anak-anak simpulnya di sini. Anak-anak simpulnya. Cari yang paling kecil nilainya gitu. Nah, yang paling kecil nilainya yang mana? Ternyata yang ini 413. Berarti ini yang kita expand. Kota R ya. Kota R kita expand. Kemungkinannya kota C, kota P, kota S. Nah, ini berarti sirkuit ya. Karena dia balik lagi ke S. Nah, berarti kemungkinannya ini sama ini sih. Kalau yang dari kota R ya. Nah, sekarang kita hitung nilai masing-masing Fn-nya ya. Nah, sudah dihitung. Terus kita bandingkan semua anak-anak simpul yang ada. Nah, ini kita bandingkan. Nilai Fn yang paling kecil berapa? Ternyata yang paling kecil itu bukan yang ada di sini ternyata. Tapi yang paling kecil itu justru yang di sini. Nah, yang kota F tadi, yang di sini. Nah, jadi bisa saja di sini dia sebenarnya bukan kembali ya. Kalau kembali kan ya di sini bukan kembali tapi berpindah dia. Berpindah dari anak simpul yang ini ke anak simpul yang paling minimal nilainya gitu. Nah, jadi ternyata dia memilih yang ini yang paling kecil. Nah, sehingga ini kita expand. Nah, dapatnya ini dari kota F. Ternyata kalau kita expand, ternyata dapatnya ini Bukares. Nah, kalau Bukares ini perlu kita cek dulu apakah dia memang benar-benar yang paling kecil. Karena di sini yang kita pertimbangkan bukan HN-nya saja, tapi juga GN-nya. Nah, jadi kan kita juga perlu menghitung ini kan keduanya ya. Jadi masing-masing ini kita hitung Fn-nya, GN sama HN, mana yang paling kecil. Ternyata setelah kita hitung yang paling kecil bukan yang di sini, bukan Bukares ini. Meskipun di sini Bukares sudah merupakan kota tujuan ya, tapi dia nilai Fn-nya bukan yang paling kecil. Nah, berarti kita perlu mengekspand yang paling kecil, yaitu yang mana? Anak-anak simpul yang paling kecil yang ini, nilai Fn-nya ya. Berarti ini kita expand. Nah, gitu. Nah, inilah apa namanya? Perbedaannya Astar ya. Meskipun di sini sudah mendapat kota tujuan, tapi karena nilai Fn-nya di sini bukan yang paling minimal, ya kita belum memutuskan ini adalah solusi optimalnya. Jadi kita lihatnya dari yang paling kecil lagi Fn-nya. Ternyata yang ini. Ini kita expand, terus kita cari nilai Fn-nya, terus cari yang paling kecil. Paling kecil ternyata yang ini. Nah, ya, jadi kalau misalkan yang paling kecil itu adalah kota tujuan, ya berarti kita sudah tidak perlu mengekspand lagi. Jadi itu sudah jadi solusinya. Nah, jadi perjalanannya dari sini A ke S, ke R, ke P, terus ke B gitu ya. Jadi ini adalah solusi yang optimalnya. Oke, seperti itu. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Jadi kita berhentinya sampai apa?
sampai mendapatkan kota tujuan ini adalah kota yang nilai Fn-nya itu terkecil ya. Jadi di situ sudah tidak perlu dipecah lagi gitu ya. Oke, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas? Silakan aja kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, jadi untuk yang garis lurus ini memang biasanya ini ya diberikan di soalnya gitu ya. Karena kan ini tidak ada di grafnya. Tapi kalau misalkan diberikan petanya dan ada nilai ini sebenarnya kan bobot ini sebenarnya memang tidak sama persis dengan jarak lurusnya, tapi mungkin ini lintasan yang memungkinkan untuk dilalui di keadaan nyatanya gitu ya. Nah, jadi mungkin yang bisa kalian hitung nanti kalau ada petanya, kalian bisa ukur aja nih, panjangnya berapa nih, panjang dari sini ke sini. Nah, terus dikali dengan skalanya dalam kilometer atau dalam apa. Ya gitu ya. Oke, ya silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada kita latihan deh, latihan. Saya ada soal latihan nih buat kalian. Jadi ada ada suatu kota gitu ya. Ada suatu kota mana ya? Sebentar. Soal. Nah, ini jadi ada suatu kota. Nah, dia punya tempat-tempat tertentu yang jadi simpul-simpulnya. Nah, seperti ini. Ini kalian pernah ke kota ini atau enggak ya? Nah, jadi di sini ada simpul A, B, C, D, E, F, G sampai simpul Q. Nah, terus kalian ingin berjalan atau melakukan perjalanan gitu ya. Dari simpul A ke simpul Q. Nah, terus ini di setiap sisi-sisinya ini dia punya nilai bobotnya. Tapi bobotnya ini tentu tidak sama dengan jarak lurus di keadaan nyatanya ya. Nah, ini bobotnya. Nah, kalau jarak lurus di keadaan nyatanya itu di sini. Nah, ini. Nah, jadi ini kalau dari A ke Q itu jarak lurusnya segini. Kalau dari B ke Q segini. Sehingga di sini kalau dari Q ke Q juga berarti kan di sini 0 gitu ya. Nah, sekarang kalian coba tentukan rute terpendek dari A ke Q. Coba kalian gunakan 2 ya. Yang greedy best first search, berarti kalau yang greedy berarti dia pertimbangannya hanya pakai ini saja untuk menentukan mana simpul yang akan dipilihnya. Tapi tetap ini dipakai untuk akumulasi jaraknya ya. Nah, atau yang selanjutnya ini menggunakan yang astar. Jadi kalau astar itu dia melibatkan GN-nya juga gitu ya, GN-nya juga. Oke, udah silakan. Ini kalian coba nanti yang bisa ditampilkan coba. Pak, Ya. mau nanya, itu ntar di gambarnya graf atau gimana ya, Pak? Di gambarnya itu berarti pembentukan pohon ruang statusnya itu sebenarnya. Oh, tree-nya ya, Pak? Tree-nya, betul, tree-nya. Oke, Pak. Oke. Oh, atau ini deh. Saya kirim di ini ya, di di drive ya, sebentar. Drive-nya.
Oke, sudah saya share ya. Linknya waktu itu sudah ada di ini, atau saya chat aja nih. Nah, itu linknya ya, silakan di pertemuan ke-12. Oke, jadi kalian gunakan dua, yang ini greedy base first search, yang kedua dengan Astar ya. Nanti akan kita bandingkan sama nggak hasilnya, rutenya gitu ya. Kalau kalian nanti mau coba pakai BFS, DFS, nah silakan dicoba juga. Atau yang UCS ya, boleh juga. Pak izin bertanya Pak. Ya, silakan. Jadi ini pakai metode apa ya Pak? Semuanya gitu ya Pak dicoba? Satu-satu, berarti boleh pakai greedy dulu, atau nanti kalau udah baru pakai Astar gitu. Makasih Pak. Oke. Atau kalian kalau mau nyoba yang Astar dulu ya silakan, boleh. Atau ada yang ngerjakan Astar, ada yang nyoba greedy, nanti kita bandingkan gitu ya, boleh juga. Pak, izin bertanya Pak. Ya, gimana? Ini ngitung kalau misalnya pakai Ester ngitung jarak, estimasi jaraknya gimana ya Pak? Oh, itu yang HN ya? Ini, yang HN udah saya tulis di samping ini. Oh, jadi, iya. Jadi yang di samping ini adalah HN-nya. Tapi kalau yang ada di graf ini itu adalah GN ya. Tapi GN-nya dari simbol ini ke ini gitu ya. Iya. Oke. Jadi ini Makasih yang di Pak. graf ya. Oke.
Oke, gimana? Apa ada yang sudah selesai? Mungkin untuk yang greedy dulu ya. Greedy, Ya sudah basically Pak yang search. gede Pak. Oh, sudah. Oke. Siapa ini namanya? Kevin Pak. Oh, Kevin. Boleh ditampilkan kalau sudah. Baik Pak, izin ya Pak. Oke. Ini Kevin sudah bisa. Oke, nah ini dia. Jadi rutenya yang mana yang dipilih? Ini Pak, ACG OQ. Oh gitu, ACG. Berarti dia lewat ini ya, lewat tengah ya? Iya, pertama kan dari A. Mm-mm. Terus kita lihat dari jaraknya dari HN-nya kan yang paling dekat. Mm-mm. Di sini B20, C18, D20. Jadi kita ambil yang C. Oh iya. Terus dari situ? Dari C bisa ke F, Mm-mm. ke G, dari C bisa ke F, ke G, dan ke H. Mm-mm. Kalau kita lihat dari jaraknya, dari F itu 15, dari G 11, dari H 15. Jadi kita lanjut ke G, ambil yang ke G. Oke. Setelah dari G itu bisa ke F, bisa ke H, bisa ke O. Jaraknya 15, 4, 15. Kita Sebentar. ambil yang O karena yang paling dekat. Oh iya ya, G ke F ya. Iya benar-benar. Iya, Pak. Oh ya, Nah, karena di sini, karena pertimbangannya itu dari HN ya di sini ya. Makanya dia dipilihnya yang GO. iya, Pak. Oke, betul. Dari O bisa ke L, Mm, bisa ke M atau ke Q. Nah, mm, di sini kan Q kan 0, paling kecil tujuannya. Jadi kita ambil ke Q. Jadi Oke. dapat ACGOQ, Pak. Oh iya, betul. Oke. Oke. Sip. Jadi Terima seperti kasih, Pak. ini ya, Kevin. Terima kasih. Nah, jadi karena kita menggunakannya greedy, jadi dia tuh pertimbangannya di sini hanya dari HN-nya. Jadi jarak lurus dari satu simpul ya ke simpul yang tujuan gitu ya. Karena dia tidak mempertimbangkan ini ya, apa namanya, nilai bobot di grafnya. Oh ya, tadi itu mungkin kalau misalkan yang ditanya jaraknya perjalanannya berapa, berarti dari rute yang dihasilkan itu dihitung ya, tinggal ditambahin aja berdasarkan yang dipilihnya itu. Nah, jadi itu kalau dia hanya melibatkan HN. Nah, tapi kalau dia melibatkan GN, tentunya dia mempertimbangkan ini bobot-bobotnya. Karena kalau kita lihat ini, kalau yang jalur yang di tengah ini jumlahnya lebih besar ya dibandingkan yang pinggir-pinggirnya. Mungkin di sini kalau lewat tengah itu banyak halangannya, jadi hambatannya lebih besar dibandingkan kalau dia lewat dalam atau lewat jalur yang lain gitu. Nah, gitu ya. Jadi nanti akan kita bandingkan dengan kalau dia pakai Astar, kira-kira apa masih sama gitu ya? Rutenya dia pakai yang di tengah atau mungkin pakai yang jalur yang lain gitu ya? Nanti akan kita bandingkan. Oke, untuk yang Astar ada yang sudah dapat? Ya, yang Astar mungkin relatif lebih lama ya, karena ya menjumlahkan dulu ya. Menjumlahkan, ya diakumulasikan ya dari asal ke sini gitu kan, ke setiap simpul yang dilalui. Oke, mungkin kita tunggu sebentar, nanti yang sudah bisa ditampilkan ya.